Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Mbak yang saya hormati, mohon izin kuliah ini kita mulai ya. Kuliah evaluasi program pertemuan ke-7 dan 8. Mohon izin saya share screen. Sudah kelihatan ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita terkait dengan analisis data untuk evaluasi program, baik analisis data kuantitatif dan kualitatif. Perkuliahan ini diambil atau disarikan dari buku evaluasi program pendidikan oleh Heri Retnawati dan Endang Mulyati Ningsih, dan terima kasih untuk Mbak Nita Agustin dan Mbak Dwi Kauryani yang sudah menyiapkan PowerPoint ini. Analisis data untuk evaluasi program itu digunakan pada dasarnya dalam penelitian atau pada evaluasi program yang sangat ditentukan oleh jenis datanya, tujuan penelitiannya, kemudian kalau misalnya ada hipotesis yang diajukan, dan juga keterkaitan antara hasil penelitian atau hasil evaluasi sebelumnya. Masih ingat dengan jenis-jenis data ya? Jenis data diantaranya misalnya nominal, ordinal, interval, dan rasio. Insya Allah nanti itu akan kita gunakan ketika memanfaatkan analisis data. Termasuk juga data kualitatif. Untuk analisis data, sebenarnya ada 3 pendekatan yang bisa digunakan. Jadi analisis data, suatu evaluasi program sangat terkait juga dengan pendekatan yang digunakan. Kalau misalnya Mbak-Mbak dan Mas-Mas menggunakan pendekatan kualitatif, yang datanya berupa gejala atau fenomena, nanti berbeda ketika Mbak-Mbak dan Mas-Mas menggunakan pendekatan kuantitatif yang datanya berupa angka-angka. Kemudian nanti ada juga pendekatan campuran. Insya Allah pada bagian awal kita akan bahas pendekatan kualitatif, kemudian di bagian kedua akan kita bahas insya Allah pendekatan kuantitatif untuk analisis evaluasi program. Kemudian ketika menentukan pendekatan, pendekatan dalam suatu analisis data, nah tentu saja kita perlu sesuaikan dengan tujuan evaluasi. Apa yang mau dievaluasi gitu ya. Misalnya yang dievaluasi itu misalnya mengevaluasi dampak. Ketika mengevaluasi dampak, kemudian datanya itu berupa fenomena, fenomenanya menggunakan kata-kata, otomatis kita tidak bisa menggunakan pendekatan kuantitatif. Tetapi ketika misalnya mengetahui yang sudah kita praktekkan kemarin, resiliensi atau self-efficacy yang diukur menggunakan alat ukur tertentu, kita bisa menggunakan pendekatan kuantitatif karena kemampuan-kemampuan tadi itu merupakan hasil suatu pengukuran. Kemudian ketika melakukan riset atau melakukan evaluasi, di mana evaluasinya itu menggunakan metode penelitian tertentu. Tentu saja metode penelitian tertentu ini akan menentukan kita menggunakan data apa. Contohnya, ketika kita akan mau menguji coba atau mengevaluasi suatu kurikulum yang baru. Ketika suatu kurikulum yang baru ini kita uji cobakan ke suatu kelompok siswa, kemudian kita bandingkan dengan menggunakan kurikulum lama, tentu saja metode penelitian yang kita gunakan adalah menggunakan desain eksperimen. Ketika menggunakan desain eksperimen, tentu saja ada proses pengukurannya di situ untuk menentukan kriteria keberhasilan antara metode atau kurikulum baru dibandingkan dengan metode atau kurikulum lama. Jadi di situ desain sangat menentukan pendekatan yang dipilih. Kemudian juga metode pengumpulan data.
ketika pengumpulan datanya itu wawancara dan data yang diperoleh itu berupa fenomena, tentu akan berbeda pendekatan yang digunakan ketika metode pengumpulan datanya itu menggunakan tes yang nanti semua data-data diangkakan gitu ya. Kalau semua data diangkakan, nanti kita menggunakan pendekatan kuantitatif. Ketika kita menggunakan data-data hasil pengumpulan data dari interview atau angket yang datanya berupa fenomena, fenomena berupa kata-kata, kita bisa menentukan pendekatannya, yakni menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, sebenarnya ada beda antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Ketika pendekatan kualitatif itu tujuannya adalah mengembangkan teori, kemudian mendeskripsikan kenyataan yang kompleks, memperoleh pemahaman atau makna. Kemudian untuk desainnya kita menggunakan desain yang fleksibel, umum, berkembang. Kemudian ketika menuliskan proposal, nah untuk kualitatif itu bisa proposalnya singkat namun masalahnya sangat relevan. Kemudian tujuan pustaka tidak terlalu luas. Nah, untuk riset kualitatif atau evaluasi kualitatif tidak ada hipotesis. Nah, semua bersifat terbuka. Kemudian datanya biasanya deskriptif, dokumen pribadi, catatan lapangan. Nah, misalnya kalau evaluasi dampak pendidikan karakter itu kan bisa menggunakan catatan lapangan, bisa menggunakan foto-foto, bisa memanfaatkan atau menggunakan ucapan responden. Nah, kemudian biasanya untuk pendekatan kualitatif, sampelnya kecil dan juga tidak representatif. Kemudian untuk riset yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Kalau kuantitatif biasanya menguji atau mengetes teori. Misalnya ya, dengan kurikulum yang baru, misalnya harapannya efektif gitu ya, pembelajaran efektif. Efektif misalnya kriterianya 75%, misalnya seperti itu. Kemudian kita juga membuktikan fakta, menunjukkan hubungan antar variabel. Nah, sebenarnya kalau untuk menunjukkan hubungan antar variabel itu jarang ya untuk riset evaluasi, tetapi tetap saja ada peluang untuk dilakukan. Misalnya ya, ketika kita memasukkan variabel biaya hidup, memberikan bantuan berupa variabel biaya hidup, apakah biaya hidup itu mempengaruhi indeks prestasi kumulatif misalnya. Nanti kalau misalnya biaya hidup, tambahan biaya hidup itu meningkatkan indeks prestasi kumulatif, nanti akan dievaluasi misalnya ke depan akan ditambah biaya hidupnya. Kalau misalnya tidak ada, nah tidak jadi dikasih. Nah seperti itu kan sebenarnya juga biaya hidup merupakan variabel yang bisa dihubungkan dengan IPK misalnya. Nah, jadi semacam itu. Kemudian desain untuk riset kuantitatif itu biasanya terstruktur, semua itu serba formal, spesifik, nah, kemudian mantap, kemudian sejak awal riset evaluasi itu sudah ditetapkan. Oh, untuk mengevaluasi misalnya, mengevaluasi kurikulum yang baru, sejak awal ditetapkan mau menggunakan desain eksperimen misalnya, gitu. Kemudian untuk proposalnya itu untuk proposal evaluasi yang menggunakan pendekatan kuantitatif itu luas, terinci, masalah diuraikan atau ditujukan pada fokus tertentu. Kemudian kajian pustakanya itu sesuai dengan masalah yang diangkat, masalah evaluasi yang diangkat apa. Hipotesis ditulis secara jelas. Nah, misalnya, menggunakan pendekatan daring lebih unggul dibandingkan luring. Nah, berarti itu sudah mengajukan hipotesis. Atau nanti tujuan evaluasinya adalah mau mengevaluasi pendekatan efektivitas pendekatan daring yang dianggap lebih efektif gitu dibandingkan
pembelajaran luring misalnya. Kemudian masalah yang diuraikan dan ditunjuk itu pada fokus tertentu saja. Nah, itu kalau kuantitatif. Nah, kemudian untuk analisis data, data kuantitatif itu biasanya menggunakan hasil pengukuran, hasil operasionalisasi dari verbal. Misalkan kemampuan memasak yang diukur itu kan bisa memakai hasil pengukuran ya. Kemudian untuk sampelnya biasanya besar dan representatif. Representatif itu mewakili populasi. Misalnya ya siswa SMA se Kota Samarinda gitu. Berarti kalau siswa SMA sekota Samarinda, siswa SMA-nya itu mewakili dari sekolah tinggi, sedang, rendah, dan seterusnya. Mewakili laki-laki dan perempuan, mewakili sekolah negeri swasta, semua harus terwakili, itu namanya representatif. Kemudian untuk aspek lain, yakni teknik metodenya, hubungan dengan subjeknya, instrumennya, dan analisisnya. Untuk kualitatif, mulai dari observasinya biasanya kajian dokumen, benda, wawancara terbuka, menggunakan observasi, kemudian hubungan antar subjek itu akrab atau empati, kontak yang mendalam. Nah, sementara untuk yang instrumen, peneliti sebagai instrumen, ya, kemudian menggunakan catatan ya atau menggunakan rekaman, kemudian analisis datanya itu terus-menerus ya, untuk mencari pola, mencari tema, induktif, dan seterusnya. Nah, ini sangat berbeda ketika kita menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggunakan biasanya tekniknya eksperimen, survei, wawancara terstruktur, observasi, misal kemampuan masak dengan diukur dengan observasi sama enaknya makanan. Jadi pelatihan keterampilan memasak, nah, nanti ujung atau muaranya adalah peningkatan kompetensi terkait memasak yang diukur gitu ya. Nanti ini Mbak Linda yang juara ya. Kemudian untuk hubungan dengan subjek, nah itu terbatas, kalau bisa malah dibatasi biar kalau hubungan yang dibatasi, yang ada jarak itu menjaga objektivitas. Kemudian untuk instrumennya itu bisa menggunakan tes, angket, wawancara, skala, komputer. Nah, bisa juga menggunakan alat hitung, ya, kalkulator. Kemudian analisis datanya itu biasanya deduktif dan dibantu menggunakan statistik, dilakukan ketika akhir pengumpulan data. Untuk pendekatan kuantitatif, untuk pendekatan kualitatif gitu ya, kita awali dulu ya, kita bahas dulu yang pendekatan kualitatif. Pada pendekatan kualitatif itu setiap kasus dianggap sebagai suatu yang unik. Uniknya apa? Nah, uniknya itu tidak terjadi di tempat lain. Contohnya misal, kita memilih SMA X untuk diamati dampak pendidikan karakter. Nah, karena SMA itu siswa-siswanya terkenal sopan. Ketika sopan ada apa toh? Seperti apa pembelajarannya? Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu kan unik banget. Nah, jadi malah justru dengan keunikan itulah yang dipotret. Nah, itu kalau menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian pada kasus ini, nah evaluator itu tidak membuat generalisasi. Jadi lebih ingin memperoleh pemahaman dari keunikan. Yang membuat berhasil, nah pendidikan karakter di sekolah itu apa? Ini yang dipotret. Kemudian teknik penyampaiannya itu biasanya menggunakan purposive sampling. Ada tujuan, oh sekolah X yang memang sudah berhasil pendidikan karakternya. Boleh juga dengan kuota, boleh dengan snowball. Snowball itu yang salju bergulung ya, semakin ke sini semakin banyak samplingnya. Kemudian pengumpulan data yang berupa fenomena itu nanti diceritakan dalam catatan lapangan ya.
catatan lapangan biasanya berbentuk vignette. Vignette itu apa? Nah, insya Allah kita bahas. Kemudian validasi itu dilakukan melalui proses yang disebut triangulasi. Nah, kenapa disebut triangulasi? Jadi ada sumber A, ada sumber B, ada sumber C, gitu. Dari sumber A, sumber B, sumber C itu di cross-check-kan. A mengatakan apa, B mengatakan apa, C mengatakan apa. Karena harus ada 3 untuk triangulasi. Nah, namanya ada 3 atau ada segitiga namanya triangle. Sehingga prosesnya disebut triangulasi. Kemudian dari kesimpulan yang diperoleh ya, kecenderungannya itu diambil dengan melihat kecenderungan yang terjadi. Kecenderungannya seperti apa. Jadi mengamati pola, oh ternyata siswa SMA ini pendidikan karakternya berhasil. Nah, kenapa berhasil? Oh, karena ini. Nah, itu karena apa? Ini itu karena ditemukan polanya. Kemudian untuk karakteristik evaluasi dengan pendekatan kualitatif. Nah, seperti mirip pada pendekatan seperti pada penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi evaluasi sama riset kan mirip, yang berbeda lebih ke kriterianya ya. Kemudian ada justifikasi di bagian belakang, program itu go on, stop, atau revise. Nah, dari situ sebenarnya yang lain itu tetap mirip seperti pendekatan riset yang lainnya. Untuk pendekatan kualitatif, ciri-cirinya, settingnya alami atau natural. Jadi kita tidak membuat justifikasi apa-apa ya. Kemudian untuk peneliti, nah peneliti itu sebagai instrumen yang utama. Jadi dengan evaluasi, ya pada evaluasi, kita bisa merancang misalnya panduan wawancara, tetapi panduan wawancara ini digunakan oleh interviewer ya kepada interviewee. Interviewer itu orang yang melakukan interview, interviewee itu orang yang diinterview. Kemudian nanti bisa bertambah atau bisa berkurang. Ketika bisa bertambah atau berkurang ini, nah itu sangat tergantung penelitinya. Makanya peneliti sebagai instrumen utama. Biasanya pendekatan kualitatif ini bersifat deskriptif. Jadi mendeskripsikan ya apa-apa yang ada. Kemudian pada pendekatan kualitatif, nah semuanya itu mementingkan prosesnya ya. Yang diamati itu proses berlangsungnya program. Oh prosesnya ini, siswanya senang enggak, dan seterusnya. Jadi semuanya itu mementingkan proses. Sementara untuk analisisnya itu menggunakan analisis data induktif, kemudian maknanya itu semua sesuatu esensial ya. Hal-hal yang penting yang diamati, kemudian laporannya itu disajikan mirip studi kasus karena yang dilaporkan adalah keunikan. Kemudian interpretasi ideografik atau gambaran dari idiom, gambaran dari makna itu yang menjadi perhatian. Kemudian untuk setting evaluasi dalam pendekatan kualitatif. Nah, kita misalnya menentukan posisi ya, kegiatan evaluasi dapat dimulai. Misalkan balik lagi ke evaluasi pendidikan karakter. Oh, kita mulai dari misalnya siswa ya. Oh, siswanya itu sopan-sopan ya misalnya. Nah, terus kita lihat arahnya ke pembelajaran. Pembelajarannya seperti apa? Oh, ternyata dalam proses pembelajaran itu ada proses pembiasaan karakter. Terus pembiasaannya seperti apa? Ketika pembiasaan berhasil, kita langsung ingat,
gurunya gimana? Ketika gurunya menjalankan sesuatu, nah ternyata menjalankan sesuatu itu tidak lepas dari program atau kurikulum sekolah. Seperti apa kurikulumnya untuk melatihkan karakter? Siapa yang mengidekan? Oh, ternyata kepala sekolahnya yang kreatif dan seterusnya. Jadi seperti apa setting riset evaluasi itu yang nanti dijadikan dasar untuk menentukan posisi atau arah riset gitu ya. Untuk setting evaluasi itu sebenarnya kita bisa menentukan baik berdasarkan tempatnya, pelakunya, atau kegiatannya. Kalau tempatnya, oh di sekolah, di masjid, kemudian pelakunya itu siswa, guru, ada juga kepala sekolah. Terus kegiatannya apa? Kegiatan itu yang tadi merupakan proses pembiasaan. Kegiatannya dilakukan di awal pembelajaran, pada proses pembelajaran, ketika istirahat, setelah pulang sekolah, dan seterusnya. Koordinasi dengan orang tua, nah, itu bisa menentukan pendidikan karakter. Kemudian setting evaluasi yang perlu perhatian, nah, diantaranya kita harus wajar ya. Jangan sampai ketika sesuatu dievaluasi itu menjadi suatu hal yang berat gitu ya. Atau terus karena dievaluasi terus dibuat-buat. Oh, ada pengamat tuh. Nah, karena ada pengamat terus semuanya itu dibuat-buat. Nah, jadi seperti itu settingnya tidak wajar atau tidak natural. Kemudian untuk pendekatan kualitatif, nah sebenarnya bisa banyak hal yang bisa digunakan. Nah, ini salah satu cara yang bisa digunakan. Metode etnografi itu menggambarkan fenomena dengan cara pandang subjek yang diteliti. Nah, kata dasarnya gambaran etno ya. Sedangkan etnometodologi bagaimana perilaku sosial dideskripsikan sebagaimana adanya. Bisa juga interaksi simbolik, misalnya terkait dengan guru-guru menyelesaikan macam-macam tugas K13, bagaimana kinerjanya yang sudah memperoleh sertifikasi. Nah, bisa juga dengan penelitian tindakan kelas. Oh, ternyata pakai ini, efektif pembelajarannya, programnya perlu dilanjutkan misalnya. Pendekatan kualitatif yang lain bisa menggunakan caranya Creswell ya. Ada beberapa jenis yang menurut Creswell, diantaranya bisa naratif, bisa studi kasus, bisa etnografi, kemudian bisa fenomenologi, dan bisa juga grounded theory. Yang lebih lanjut bisa diperdalam dari Creswell. Kemudian untuk langkah analisis data kualitatif, nah yang pertama, kita lakukan dengan reduksi data gitu ya. Jadi dipilih ya yang urgen yang mana. Kemudian kita sederhanakan, kemudian ditransformasi menjadi data kasar. Insya Allah nanti kita latihan ya. Kemudian datanya itu disajikan sepenarik mungkin, kemudian dibuat kesimpulan itu dengan mencari pola atau mencari penjelasan ya. Jadi kalau polanya yang ditemukan seperti apa gitu, itu yang dituliskan. Nanti dari pola itu kita bisa bandingkan dengan kriteria. Contohnya pembelajaran pendidikan karakter itu berhasil jika membawa dampak. Yang membawa dampak itu dampak baik. Yang merasakan dampak baik itu siapa? Masyarakat, orang tua, guru misalnya. Dari situ bisa dikatakan pembelajarannya berhasil. Nah, untuk bisa mengetahui baik atau tidak baik, atau ada peningkatan atau tidak, kita bisa menanyakannya atau bisa menemukannya melalui pola. Pola itu diperoleh dari wawancara. Jadi ada proses reduksi, kemudian disajikan, kemudian diverifikasi atau kesimpulan. Nah, ini tadi saya janji
mau memberikan vignette gitu ya. Nanti silahkan dicermati. Nah, kepala sekolah itu menyatakan, ketika rapat guru, wali murid, dan komite sekolah untuk menentukan mata pelajaran muatan lokal. Gitu ya. Pura-puranya kita akan mengevaluasi ya kecocokan pemilihan muatan lokal dalam suatu pembelajaran di sekolahnya. Kemudian tanggalnya sekian menyepakati keterampilan kerajinan bambu. Nah, menurut kepala sekolah, guru sudah menyetujui. Nah, kemudian pemilihan muatan lokal itu sudah memenuhi analisis sumber daya manusia, ini kata kepala sekolah. Kemudian untuk memeriksa kembali, peneliti menanyakan hal tersebut pada guru. Guru A mengatakan, nah, seperti kepala sekolah membicarakan hal tersebut bukan di rapat pleno, tetapi rapat rutin di hari Senin, gitu ya. Setelah upacara bendera. Kemudian guru B menyatakan belum pernah ada rapat membahas muatan lokal, tetapi hanya menyinggung sedikit pada rapat hari Senin. Kemudian untuk wakil kepala sekolah menyatakan ya, yang mempunyai keahlian dan mempunyai yang mengampu muatan lokal, nah guru C tidak ada guru ya. Kemudian guru C dan kepala TU menyatakan tidak ada guru di sekolah ini yang dapat mengampu, tetapi dapat belajar bersama. Jadi ada niatan, ada itikat baik untuk belajar bersama. Nah, kemudian setelah peneliti mengadakan pengamatan di jalan sekitar, di pekarangan penduduk, nah tidak dapat ditemukan tanaman bambu. Ya. Namun hanya berapa saja yang digunakan untuk tanggul sungai atau bambu hiasan di depan rumah. Bambu hias itu ya. Nah, pernyataannya. Nah, kalau semacam ini sudah sesuaikah pemilihan muatan lokal kerajinan bambu? Nah, itu perlu dicermati. Ini contoh vignette ya. Vignette itu gambaran. Nah, seolah-olah kita ikut berada di sekolah itu ya. Ikut rapat, ikut wawancara, dan seterusnya yang digambarkan. Kemudian ini reduksinya. Kalau tadi vignette-nya, nah sekarang reduksinya. Kepala sekolah sudah dirapatkan, nah, tetapi dari guru belum pernah ada rapat khusus. Nah, kemudian dari observasi sumber daya alam belum mendukung. Nah, dari sini kita bisa membuat ini ya, cara mendisplay data sekaligus membuat kesimpulan. Data dari guru, kepala sekolah, kemudian dari observasi, temanya ini, pelaksanaan muatan lokal kerajinan bambu. Kemudian kesesuaian antar tema. Tema baik dari kepala sekolah, guru maupun observasi. Dari sini ketiga hal ini di-cross-check-kan. Nah, ternyata kita bisa menyimpulkan pemilihan muatan lokal kerajinan bambu belum sesuai. Nah, jadi nanti bisa ada kelanjutan yang sesuai apa seharusnya. Nah, itu bisa dilanjutkan. Ini contoh penyajian data yang sederhana. Nanti untuk contoh-contoh lain terkait dengan reduksi data seperti ini bisa dibaca artikelnya Prof. Zurkoni mengenai evaluasi pendidikan karakter ya. Artikelnya itu menggunakan model analisis data seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah ketika kita menarik kesimpulan, itu kita perlu membandingkan hasil pengumpulan data, reduksi, hasil analisis data itu dengan kriteria ya. Kriteria itu muatan lokal, balik tadi ke contoh tadi, kriterianya muatan lokal itu dipilih kalau ada dukungan sumber daya alam, ada dukungan dari masyarakat, kemudian ada dukungan sumber daya manusia. Nah, tetapi dari ketiga kriteria ini kan belum terpenuhi semua. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa pemilihan muatan lokal kerajinan bambu belum sesuai. Berarti kalau muatan lokal kerajinan bambu ini dievaluasi, berarti evaluasinya ya program di stop ya karena tidak sesuai atau belum sesuai dengan kriteria. Gitu. Perlu diganti apa? Ganti apa? Bisa kita lakukan riset evaluasi yang selanjutnya atau dari masukan-masukan guru bisa kita analisis kemudian kita bisa simpulkan
yang cocok apa gitu. Itu untuk contoh analisis data menggunakan kualitatif ya. Selanjutnya kita lakukan analisis data dengan kuantitatif. Mohon izin kita break dulu sebentar.